Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Ardian dengan NIM 2350801071118. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai proses terjadinya El Nino dan La Nina. Apa sih itu El Nino dan La Nina? Oke, kita masuk bagian dari pengertian El Nino dan La Nina. El Nino El Nino adalah fenomena perubahan iklim secara global yang diakibatkan karena adanya pemanasan suhu dari permukaan air laut Pasifik bagian timur. Sedangkan La Nina adalah fenomena samudra dan atmosfer yang menyebabkan udara terasa lebih lebih dingin atau mengalami curah hujan yang lebih. Lalu bagaimana sih proses El Nino dan La Nina itu dapat terjadi? Oke, kita masuk bagian dari proses terjadinya El Nino. El Nino terjadi di mana air laut yang panas berasal dari wilayah Indonesia bergerak ke arah timur menyusuri ekuator hingga sampai kepada pantai barat Amerika Selatan, tepatnya di Peru, Bolivia. Pada saat yang bersamaan, air laut yang panas dari pantai Amerika Tengah bergerak ke arah selatan hingga sampai ke pantai darat Peru Ekuator. Akhirnya akan terjadi pertemuan antara air laut yang panas dari Indonesia dengan air laut yang panas dari Amerika Tengah di pantai barat Peru Ekuador, dan perkumpulan massa air laut panas dalam jumlah yang besar dan menempati daerah yang luas. Permukaan air laut yang panas tersebut kemudian menularkan panasnya pada udara di atasnya, sehingga udara di daerah tersebut memuai ke atas atau bisa disebut konveksi, dan terbentuklah daerah bertekanan rendah di pantai barat Peru. Akibatnya, angin yang menuju Indonesia membawa sedikit uap air, sehingga terjadilah musim kemarau yang berkepanjangan. Kita masuk bagian dari proses terjadinya La Nina. Oke, La Nina. La Nina merupakan kebalikan dari El Nino. Peristiwa ini dimulai ketika El Nino mulai melemah dan air laut yang panas di pantai Peru Ekuator kembali bergerak ke arah barat. Air laut di tempat tersebut suhunya kembali seperti semula dan upwelling muncul kembali atau kondisi cuaca menjadi normal kembali. Dengan kata lain, La Nina adalah kondisi cuaca yang normal kembali setelah jadinya El Nino. Proses terjadinya La Nina yakni perjalanan air laut yang panas ke arah barat tersebut akhirnya akan sampai ke wilayah Indonesia. Akibatnya, wilayah Indonesia akan berubah menjadi daerah yang tekanan rendah atau minus, dan semua angin di sekitar Pasifik Selatan dan Samudra Hindia akan bergerak menuju Indonesia. Angin tersebut banyak membawa air sehingga Indonesia akan sering menjadi hujan lebat. Lalu apa sih dampak dari El Nino dan La Nina? Kita masuk bagian dari dampak dari El Nino. Dapat 3 poin penting, yaitu dampak dari El Nino. Yang pertama adalah kekeringan yang berkepanjangan. Yang kedua, meningkatnya suhu global. Dan yang poin terakhir ialah gagal panen. Selanjutnya, apa sih dampak dari adanya La Nina? Dapat 2 poin yang penting, bahwasanya dampak dari La Nina yang pertama yaitu satu,
curah hujan yang meningkat. Yang kedua adalah banjir. Sekian dari pemaparan materi mengenai proses terjadinya El Nino dan La Nina. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.